Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kisah warganet. Di sini saya akan melanjutkan cerita Dendam. Sore yang tenang. Banyak warga yang baru pulang dari sawah garapannya. Seorang perempuan parubaya terlihat tergesa-gesa melangkahkan kakinya, membelah rumput setinggi betis dengan kain tapi yang dipakainya. Begitu tergesa-gesa untuk cepat sampai di tempat tujuannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Maryam sampai di sebuah rumah di pojok desa. Setelah dirasa tenang, Pak Udin dan lainnya pun berpamitan kepada Ustadz Hamid karena waktu yang menjelang senja. Mereka berpisah di persimpangan jalan kecil karena arah rumahnya yang berbeda. Hanya menyisakan Pak Udin dan Pak Isan yang memang mempunyai arah tujuan yang sama. Ya, walaupun rumah mereka berjauhan, tapi paling mereka menuju satu arah yang sama. "Gimana Pak perasaannya?" tanya Pak Isan. "Ya, rada merinding sih Pak," jawab Pak Udin. "Ya syukur kalau begitu. Dari cerita tadi, kayaknya Bapak yang paling tersiksa," ucap Pak Isan sambil berjalan pelan. Pak Udin hanya menunduk. "Ya begitulah Pak, mungkin karena saya yang paling brutal waktu itu," jawab Pak Udin pelan. "Yang sudah ya sudah Pak, wong semua sudah terjadi. Mungkin Bapak harus minta maaf sama almarhum," Pak Isan memberi saran. "Iya Pak," jawab Pak Udin dengan nada pelan. "Ya sudah Pak, saya duluan ya," pamit Pak Isan karena rumahnya sudah dekat. "Iya Pak," balas Pak Udin dengan nada yang sama. Agus sedang terduduk di depan rumahnya, bertemankan segelas kopi dan sebungkus rokok kretek kesukaannya. Pikirannya jauh menerawang, entah kemana. Teriakan seorang wanita mengagetkan lamunannya. Rupanya Bu Maryam. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menghampiri Agus. Bu Maryam menceritakan apa yang ia dapati sewaktu menuju ke sini. "Iya, saya tahu Bu," jawab Agus pelan. "Lah, kok kamu bisa tahu?" tanya Bu Maryam. "Iya, kemarin Pak Ustadz juga sudah berkomunikasi dengan saya lewat telepati. Ia berpesan agar saya menghentikan perbuatan ini. Terus kamu jawab apa?" Bu Maryam kembali bertanya. "Saya nggak jawab Bu," ucap Agus. "Apa kamu nggak celakain Pak Ustadz saja? Apa nggak bisa ditelus saja?" ucap Bu Maryam. "Nggak bisa Bu, beliau bukan orang sembarangan, ilmunya tinggi, runyam urusannya," jawab Agus sambil menghisap batang rokok kreteknya. "Tapi saya masih belum puas Gus. Saya sangat dendam kepada warga yang telah merenggut nyawa Jaka dengan begitu kejam. Saya sakit hati. Saya selalu dituduh sebagai penyebar teror hantu Jaka. Saya sangat hina di hadapan semua warga kampung ini," ucap Bu Maryam sambil menahan tangis dan kepedihan jiwa. "Saya sudah mencoba menahan dan bersabar. Tak terhitung sudah berapa puluh kali saya menjelaskan dan menyangkal tuduhan dari warga, tapi tetap saja tak ada guna. Semua cacian dan tuduhan mengalir begitu deras kepada saya. Saya sakit hati Gus," ucap Bu Maryam dengan nada melas. Sebenarnya Agus sudah sangat dilema. Namun mendengar cerita Bu Maryam yang begitu menderita
Agus menjadi iba. Tak kuasa rasanya jika Harwa menolak dan tidak membantunya. Ya sudah Bu, untuk sementara Jaka saya istirahatkan dulu saja. Terus bagaimana? Apa rencana selanjutnya? Bu Maryam bertanya. Saya ada rencana Bu, untuk semua warga biadab di kampung ini, ucap Agus dengan mantap. Beberapa hari kemudian, malam hari di sebuah persawahan di samping desa, Muiz terlihat masih melanjutkan traktornya untuk membajak persawahan milik Pak Aris. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator traktor. Muiz adalah satu-satunya orang yang mempunyai traktor di desa ini. Jasanya begitu dibuktikan oleh para petani, sehingga ketika memasuki musim tanam padi tiba, ia dan kawannya, Yanto, akan sangat sibuk di sawah, bahkan sampai larut malam. Sebenarnya Muiz sudah sangat lelah, namun mengingat garapannya, hari ini tinggal sedikit lagi, ia pun memaksakan untuk segera merampungkan pekerjaannya malam ini juga. Suara tepukan tangan, kode kepada Muiz yang diberikan oleh Yanto yang berada di pinggir sawah yang Muiz garap. Woi Mang, istirahat dulu, teriak Yanto kepada Muiz. Muiz tak menggubris karena suara bising dari mesin traktor yang ia kendarai. Woi Mang, Yanto kembali berteriak dari pinggir sawah. Muiz menolehkan pandangannya ke arah sumber suara dan menghentikan laju traktornya. Iya, tapi ada apa? Jawab Muiz sambil berteriak. Sini istirahat dulu, ngopi, ajak Yanto kepada Muiz. Iya, tanggung, sedikit lagi, jawab Muiz. Wis, ayo istirahat dulu, ucap Yanto dengan nada memaksa. Muiz pun mematikan mesin traktornya dan segera berjalan menuju Yanto yang berada di pinggir persawahan yang merupakan kuburan desa. Apa nggak apa-apa istirahat di sini? Tanya Muiz kepada Yanto. Lah, ya nggak apa-apa, kamu takut ya? Udah tua masih takut kuburan aja. Nanti juga kita pulangnya ke sini semua, jawab Yanto. Ya iya nanti kalau udah waktunya. Sekarang kan belum waktunya, Muiz menjawab sambil bercanda. Jam berapa toh? Tanya Muiz. Nggak tahu, paling jam 10-an Is. Kenapa? Yanto malah balik bertanya. Ya nggak apa-apa, udah malam juga rupanya. Muiz dan Yanto beristirahat di pekarangan samping sawah, yang dimana pekarangan tersebut adalah kuburan desa. Membuat 2 gelas kopi dan membakar sebatang rokok adalah cara terbaik baginya untuk menghilangkan rasa lelah dan penat dalam pekerjaannya. Muiz pun cukup santai menikmati waktu istirahatnya karena pekerjaannya tinggal sedikit lagi. Jadi dirasa tak usah terburu-buru, pikirnya. Cukup lama Muiz dan Yanto berbincang seputar pekerjaan dan masalah lainnya yang tak penting. Hari semakin larut, malam begitu gelap karena sang bulan yang berada di peraduannya. Suara hantaman besi membuat mereka kaget. Apa itu? Kamu dengarkan toh? Tanya Muiz. Iya dengar, kayak suara besi jatuh, jawab Yanto. Apa suara katil jatuh ya toh? Muiz mencoba menerka. Ah, jangan gitu Is, elak Yanto kepada Muiz. Lah,
Kok sekarang kamu yang takut? Sindir Muiz kepada Yanto. Enggak, cuma jangan berpikir negatif saja. Yanto kembali mengelak. Suara tersebut tak terdengar lagi. Yanto kembali menghisap dalam rokok di tangannya, menghilangkan pemikiran negatif yang mulai muncul di benaknya. Sementara mata Muiz terlihat awas, menyapu setiap sudut pandangannya. Setelah dirasa tak ada yang aneh, Muiz pun kembali meminum kopinya. Begitu hening di sini, ya karena memang para penghuni kuburan sudah tertidur. Tak lama berselang, suara besi menghantam benda keras kembali terdengar. Muiz segera mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Setan alas, keranda terbang tok, teriaknya kepada Yanto. Muiz langsung berlari kalang kabut, disusul Yanto yang kaget dan spontan mengikuti Muiz berlari. Dengan langkah 1000, Muiz dan Yanto lari tak tentu arah, menjauhi area pemakaman tersebut. Setelah dirasa cukup aman, Muiz menghentikan langkah kakinya, sehingga membuat Yanto menabraknya dari belakang. Sudah aman tok, ucap Muiz dengan nafas masih ngos-ngosan. Iya, kalau berhenti jangan mendadak gitu, Is, ucap Yanto kesal. Muiz lemas dan segera duduk di tanah. Traktornya gimana? Tanya Yanto. Udah biarin aja, saya capek. Saya juga gak mau kalau harus balik lagi ke sana sekarang, jawab Muiz dengan nafas masih ngos-ngosan. Aduh, lemas, kurang ajar. Orang tua dikerjain kayak gini, gerutu Muiz. Balik aja yuk, ajak Yanto. Sebentar, saya masih lemes ini, balas Muiz. Di tempat berbeda, Pak Ihsan sedang menikmati segelas teh panas buatan istrinya. Rencananya besok Pak Ihsan akan kembali berjualan seperti biasa. Ia nampak tengah berpikir untuk memantapkan niatnya tersebut. Suara besi jatuh di depan rumahnya, seperti menghantam lantai depan rumahnya. Apa ini? Pikir Pak Ihsan heran. Pak Ihsan bangkit dari tempat duduknya dan segera menuju pintu depan. Ada keraguan saat dirinya memegang handle pintu rumahnya. Suara pintu kayu terbuka. Pak Ihsan jatuh pingsan manakala melihat sebuah keranda tengah berada di depan pintu rumahnya. Keranda yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dimakan usia. Pagi kembali menyapa desa. Embun yang turun belum hilang dari dedaunan di pohon. Masih terlalu pagi tentunya untuk memulai aktivitas. Tapi tidak untuk Pak Udin. Setelah proyek yang ia garap telah rampung, kini Pak Udin kembali bertani. Ia tengah bersiap menuju sawahnya karena kemarin sudah dibajak oleh Muiz dan Yanto. Setelah segelas kopinya habis, Pak Udin pun segera berangkat untuk meratakan sawahnya dengan cangkul yang sama yang ia pakai tempo hari untuk menghujam tubuh Jaka. Istrinya mencecar pertanyaan kepada Pak Ihsan yang baru siuman setelah semalam jatuh pingsan. Dengan tubuh yang masih lemas dan susah payah, Pak Ihsan mencoba bangkit. Segala pertanyaan dari istrinya tak ia hiraukan. Yang ia butuhkan sekarang adalah meminum segelas air putih, mungkin dengan jumlah yang banyak, karena terasa begitu kering tenggorokannya. Setelah meminum 3 gelas air, Pak Ihsan mengembuskan nafas panjang
Karena dirasa sekarang, tubuh dan pikirannya dirasa jauh lebih baik. Pak Ihsan berjalan kembali menghampiri istrinya, yang masih terlihat bingung, dan duduk di samping istrinya. "Kenapa semalam Bapak malah tidur di depan pintu, Pak?" tanya istrinya heran. Belum sempat menjawab, istrinya kembali mengajukan pertanyaan kepada dirinya. "Udah pagi, Pak. Apa Bapak nggak ke pasar?" ucap istrinya. "Ya sabar, Bu. Pelan-pelan kalau bertanya. Bapak masih puyeng nih." Kembali Pak Ihsan mengembuskan nafas panjang, bersiap menceritakan apa yang terjadi semalam. "Lah, Bapak paling mimpi," sangkal istri Pak Ihsan setelah mendengar penjelasan dari Pak Ihsan. "Lah, tak jelasin malah gak percaya." "Beneran, Bu, semalam Bapak itu lihat keranda jenazah di depan rumah kita. Kerandanya ngambang gitu loh." Pak Ihsan meyakinkan penglihatannya semalam. Tidak tahu. "Ya udah, sekarang Bapak ke pasar. Siapa tahu dagingnya masih ada, Pak," perintah istrinya. "Wah, Bapak kayaknya nggak jualan dulu, Bu," jawab Pak Ihsan. "Lah, Bapak ini gimana? Males banget," ucap istrinya dengan nada kesal. Malam harinya, Fahmi baru pulang dari rumah temannya. Ya, niatnya sih ia pulang tak sampai malam. Namun karena keasikan dan lamanya menempuh perjalanan, membuat Fahmi harus pasrah pulang menembus malam. Perasaan cemas dan gelisah menggelayutinya di sepanjang perjalanan menuju desanya. Takut bila mana ia harus bertemu dengan sosok Jaka yang mengerikan, yang memberikan mimpi buruk yang nyatanya untuknya. Doa-doa sudah ia panjatkan dalam hati di sepanjang perjalanannya, namun tak kunjung jua mengurangi rasa takut dan cemas yang melanda. Hingga akhirnya ia sampai di pintu masuk desa, yang dimana kanan kirinya masih berupa pekarangan warga. Dengan segera, ia melajukan sepedanya lebih cepat, mengayuhnya sekuat tenaga agar cepat sampai di tempat tujuannya. Udara dingin seketika menyapa tengkuknya, memberikan kesan dan rasa ngeri di dalam hatinya. Antara bimbang dan takut, Fahmi memantapkan pegang setir sepedanya, sampai akhirnya di sebuah pohon randu di pinggir jalan. Ia dikagetkan karena ada keranda jenazah melintang di jalanan yang menghalangi laju sepedanya tersebut. Mendadak Fahmi mengalami sakit asma, membuat nafasnya begitu pendek dan dadanya terasa sesak. "Emak," perintihnya dalam hati. Ketakutan begitu menguasai dirinya sekarang. Sekarang irama nafasnya berubah ngos-ngosan. Kakinya lemas, langkahnya tergopoh tak karuan. Fahmi sangat ingin berlari, tapi apa daya, kakinya seakan enggan melangkah. Antara otak dan bagian tubuhnya tak sinkron. Fahmi tak mampu menguasai tubuhnya dan ketakutannya. Sementara keranda di depan terus mendekati dirinya, seperti tengah diseret seseorang. Suara gesekan besi dengan batu jalan begitu memekakan telinga. Tiba-tiba keranda tersebut berhenti bergerak, diam di depan tubuh Fahmi yang lemas dan gemetar. Fahmi seakan pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya yang akan menimpanya. Lalu tak lama keranda tersebut bergerak menuju ke atas, seakan hendak terbang dan melaju cepat menabrak tubuh Fahmi
yang terlihat pasrah dan pucat. Keranda menabrak tubuhnya, membawanya terbang dalam kegelapan malam yang entah kemana. Setelah bergulat selama seharian dengan pekerjaannya, kini waktunya Pak Ihsan bersiap menjajakan bakso dagangannya. Sebenarnya ia enggan berjualan malam ini, namun karena ocehan dan omelan istrinya membuat Pak Ihsan lebih memilih berjualan. Sebenarnya ia enggan berjualan malam ini, namun karena ocehan dan omelan istrinya membuat Pak Ihsan lebih memilih berjualan daripada harus berdebat panjang dengan istrinya. Malam begitu dingin menusuk tulang. Angin kencang terus berhembus, seperti badai kecil yang menerpa desa. Ya, memang sekarang musim angin laut, pikirnya. Jadi semua diwajarkan saja. Begitu sepi, tak ada warga yang menunjukkan batang hidungnya. Bahkan pos ronda yang biasanya ramai oleh aktivitas bapak-bapak sekarang sepi, tak ada penghuninya. Pada kemana ini orang-orang? Gumam Pak Ihsan. Ia pun duduk sejenak di pos ronda, berharap ada warga yang datang membeli dagangannya, atau paling tidak ada warga lain yang datang ke sini untuk menemaninya. Namun sepertinya itu harapan yang sia-sia. Sekian lama menunggu, namun tak ada satu orang pun yang datang. Hembusan angin yang menerpa lampu penerangan sehingga membuatnya bergerak, memberikan rasa mencekam yang berlebihan untuk Pak Ihsan. Perasaannya menjadi sangat tidak enak. Ada apa gerangan? Hati kecilnya seakan menyuruh Pak Ihsan untuk segera pulang. Apa saya pulang saja ya? Pak Ihsan berbicara sendiri. Suara besi penutup lampu yang bergoyang karena terpaan angin. Duh, merinding saya. Kembali Pak Ihsan berucap sendiri. Akhirnya Pak Ihsan berdiri dari duduknya, bersiap melajukan kembali gerobak baksonya, karena dirasa perasaannya di sini sangat tidak mengenakan. Belum sempat ia memegang gerobaknya, tiba-tiba Pak Ihsan dikagetkan dengan suara hantaman keras di atas pos ronda, tempat di mana tadi ia duduk. Pak Ihsan terkaget. Segeralah dilihat apa yang ada di atas pos ronda. Astagfirullah, keranda jatuh. Dengan buru-buru, Pak Ihsan segera mendorong serampangan gerobak baksonya, sehingga membuat oleng dan hampir saja terjatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Pak Ihsan sambil terus mendorong gerobaknya. Suara teriakannya menarik perhatian warga. Ada apa, Mang? Ada apa? Tanya beberapa warga yang menghampirinya. Tanpa perlu Pak Ihsan menjawab, tiba-tiba keranda tersebut terbang di atas pepohonan. Warga yang melihatnya pun kaget dan segera mengambil langkah 1000 meninggalkan lokasi kejadian. Fahmi terbangun. Badannya terasa begitu sakit. Dengan sedikit rasa malas, ia mencoba bangkit dan mengumpulkan energinya yang tersisa. Fahmi terlunjak kaget, manakala saat ia terbangun, ia tengah berada di areal pemakaman. Fahmi kaget dan kembali merasakan ketakutan. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit untuk segera pergi dari sini. Dengan menahan sakit, Fahmi sedikit berlari untuk menuju rumahnya. Berita tentang keranda terbang kini tengah menjadi buah bibir para warga desa. Di setiap sudut desa, hampir semua membicarakan
hal yang sama. Ditambah dengan pengakuan dari beberapa warga yang pernah diperlihatkan wujud keranda terbang. Ini membuat obrolan kian seru, namun mencekam. Teror terus terjadi di hari-hari berikutnya, tanpa tahu apa maksudnya dan siapa yang membuat teror ini. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.